Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'du. Sahabat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah atau menggunjing keburukan dan kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan penyakit berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan dan ketentraman di masyarakat. Akhir-akhir ini ghibah semakin marak dilakukan. Jika dulu ghibah hanya dilakukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu yang terbatas, saat ini seiring menjamurnya media sosial, ghibah semakin gencar dilakukan. Ghibah online melalui media sosial sama dosanya dengan ghibah offline, termasuk ghibah di acara televisi. Apa itu ghibah? Ghibah adalah tindakan merusak kehormatan sesama tanpa hak. Dan di era media sosial, perbuatan tercela ini semakin terfasilitasi dan mudah tersebar. Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada kita semua akan bahaya dosa ghibah. Masih banyak saudara-saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Apa sebenarnya ghibah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian baginda Nabi bersabda, Zikruka akhaka bima yakruhu. Ghibah adalah ketika engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Kemudian ditanyakan lagi kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan, artinya sesuai dengan kenyataannya. Nabi pun menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad ihtabtahu. Jadi jika pada orang tersebut terdapat apa yang kau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Justru itulah yang dinamakan ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Jadi kalau yang dibicarakan tadi tidak terdapat pada orang tersebut, jadi jika tidak terdapat padanya apa yang kau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Apa buhtan itu? Buhtan itu menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Buhtan lebih besar dosanya daripada ghibah, karena buhtan mengandung unsur kebohongan. Jadi kalau ghibah itu membicarakan keburukan orang lain, tapi kalau buhtan itu berbohong, jadi tidak ada pada orang tersebut tapi dikatakan ada. Itu justru namanya buhtan, lebih besar dosanya ya. Menggunjing keburukan orang lain sama halnya memakan daging saudara sesama muslim yang telah meninggal dunia. Bagi siapapun, bagi kita, hal seperti itu tentulah jijik, tentulah kita tidak mau. Siapa yang mau memakan bangkai manusia? Bangkai hewan pun kadang kita merasa jijik. Begitu pula dengan ghibah. Semestinya kita juga sangat jijik untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh
Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim yang masih hidup ataupun sudah meninggal, baik itu orang kecil, anak kecil ataupun orang dewasa, mengenai keburukan yang ada pada dirinya, yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarnya. Baik keburukan yang dibicarakan itu terkait fisiknya atau nasabnya, pakaiannya, rumahnya, atau perilakunya. Semisal ada orang mengatakan, si A itu loh pendek, atau si A itu loh pakaiannya selalu lusuh, selalu kotor, seperti nggak kerambut, nggak kerawat, atau itu loh kalau lomba mesti kalah, atau si A itu loh orangnya itu ternyata takut sama istrinya, misalnya seperti itu, dan yang lainnya ya, dan kalimat-kalimat lain yang serupa, yang jika diketahui orang yang dibicarakan tadi, maka ia merasa tidak suka akan hal tersebut. Lantas apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Hukumnya dirinci. Jika ghibah dilakukan terhadap orang yang sholih dan bertakwa, maka tergolong dosa besar. Sedangkan ghibah terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar. Akan tetapi jika seorang muslim yang fasik digunjing keburukannya hingga batas yang berlebihan, hingga ditelanjangi semua keburukannya, disebutkan semua keburukannya, maka hal itu juga termasuk dosa besar, seperti berlebihan dalam menyebutkan keburukannya tadi. Sebagai biasanya hanya untuk ngobrol-ngobrol saja, misalnya jagongan, ngobrol-ngobrol, kehabisan bahan, akhirnya ngerasani atau ghibah, menyebutkan keburukan orang lain ya. Dengan makna inilah dipahami hadis diriwayatkan Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min arbar riba istitalatar rajuli fi irdil muslimi bi ghairi haqq. Jadi sesungguhnya atau sungguh termasuk dosa yang serupa dengan riba yang paling parah adalah ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Istitolah atau berlebihan ini termasuk salah satu dosa yang terbesar, karena Nabi mengategorikan sebagai salah satu riba yang paling parah. Betapapun tadi ada rincian-rincian mengenai dosa ghibah, ghibah tetaplah dosa. Ghibah digambarkan sebagaimana halnya kita memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan ghibah. Jikalau sudah terlanjur, maka segeralah kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika aku dibawa Mi'raj,
di bawah Mi'raj aku melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga. Jadi kukunya itu dari tembaga, ada tembaganya, mencakar-cakar muka dan dada mereka. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj, di Mi'raj itu kan jalan-jalan juga ya, jalan-jalan. Nah itu melihat ada sekelompok orang kukunya dari tembaga, mencakar-cakar muka dan dada mereka. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya ya. Kemudian lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menistakan kehormatan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Sebagaimana diharamkan mengatakan ghibah, haram juga mendengarkannya. Jadi selain menghibah, mengucapkan atau yang menyebutkan keburukan-keburukan orang lain itu dosa, mendengarkannya juga dosa ya. Orang yang menikmati tadi juga berdosa. Allah Ta'ala saat menyebut sifat sebagian orang yang dipujinya di dalam surat Al-Qasas ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Apabila wa idza sami'u, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk seperti menggunjing tadi, ngerasani, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Artinya, jika kita mendengar ada orang atau kita sedang nongkrong terus ada orang tiba-tiba ngerasani, maka kita ingatkan jika memang mampu. Jika tidak mampu, tinggalkan saja. Jangan sampai kita kecipratan dosa ghibah juga ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan dan harga diri saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu, tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan seksama. Kalau terdengar saja sekilas nggak masalah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sengaja mendengarkan dengan seksama atau bahkan menikmati atau bahkan membumbui, maka akan terkena dosa ghibah. Jadi seseorang yang mendengar orang lain melakukan ghibah yang diharamkan serta mendengar penodaan terhadap kehormatan dan harga diri orang lain, maka ia wajib melarangnya dengan kekuatan jika bisa, dengan kekuasaan jika dia mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisan, dengan mengingatkan. Jika masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Artinya hatinya ingkar dengan hal tersebut, bahwa hal tersebut adalah salah, hal tersebut adalah keliru, dengan membencinya di dalam hatinya perkara mungkar tersebut, serta meninggalkan tempat di mana dilakukan ghibah tersebut. Dengan begitu ia selamat dari dosa. Sahabat Abu Hurairah pernah berkata,
yubsiru ahadukumul qadhata fi aini akhihi wa yansal jidla awil jid'a fi aini nafsi. Jadi Abu Hurairah pernah berkata, salah seorang di antara kalian melihat kotoran yang jauh di mata saudaranya, tapi lalai terhadap seongkok kayu yang tinggi dan besar di matanya sendiri. Apa yang dikatakan sahabat Abu Hurairah ini senada dengan peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya aib dan kesalahan diri sendiri walaupun besar seringkali tidak kita sadari, seringkali kita lupakan. Sedangkan aib dan kesalahan orang lain tampak jelas dalam pandangan kita walaupun itu hanya kecil dan sedikit. Karenanya hendaklah kita menyibukkan diri dengan aib dan kesalahan kita sendiri. Kita berupaya terus untuk memperbaiki diri. Janganlah kita usil dengan aib dan keburukan orang lain. Janganlah kita membicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan ada pada diri kita juga. Bahkan terkadang kita juga lebih buruk dari mereka. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah kita. Hendaklah selalu diingat setiap saat bagi pelaku ghibah bahwa ia berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak segera bertaubat dari dosanya. Jika omongan ghibah sampai kepada orang yang dibicarakan keburukannya, maka ia wajib bagi pelaku ghibah untuk meminta maaf kepadanya agar sah taubatnya. Sedangkan jika omongan ghibah belum sampai ke telinga orang yang dibicarakan tadi, maka cukup bagi pelaku ghibah untuk bertaubat tanpa memberitahukan omongan ghibahnya kepada yang bersangkutan. Pada hari kiamat kelak, seseorang yang mendolimi dan menggunjing orang lain dan ia belum sempat bertaubat sampai meninggal, maka pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Jika seluruh pahalanya telah habis, sedangkan tanggungan kezalimannya belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa terjauhkan dari perbuatan ghibah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.